seperti buku dan majalah tidak saja dipakai di dalam kelas atau textbook, tetapi juga bahan-bahan lain yang lebih luas seperti sifatnya, serta bahan-bahan untuk mengembangkan hobi dan bahan-bahan hiburan. Yang kelima itu membantu mahasiswa memperkenalan dengan literatur anak-anak, alat-alat pandang, serta memberikan pengarahan dan pengembangan suatu perpustakaan sekolah. Yang keenam, membantu mahasiswa untuk keperluannya sehari-hari akan informasi tentang daerah, statistik, dan alamat-alamat serta tempat-tempat bahan yang akan mereka perlukan dalam praktik yang tersedia di perpustakaan-perpustakaan di daerahnya. Yang ketujuh yaitu bertindak sebagai penghubung dengan perpustakaan lain. 8 yaitu menyediakan kesempatan bagi mahasiswa untuk berlatih menggunakan buku-buku dan perpustakaan sebagai modal pertama bagi mereka yang akan melaksanakan tugas sekolah di sekolah nanti. Selanjutnya itu ada membuat buku pedoman perpustakaan, daftar-daftar penambah buku, daftar bacaan untuk mata kuliah tertentu. Nah, yang ketiga itu kita membahas tentang manajemen perpustakaan sekolah. Yang pertama itu ada pengadaan yang meliputi pengadaan gedung atau ruang perpustakaan, peralatan atau perlengkapan perpustakaan, dan koleksi perpustakaan. Yang kedua, penerimaan dan penyusunan buku koleksi perpustakaan. Langkah-langkah untuk penerimaan itu yaitu menerima buku, menempel hak milik, setelah itu diinventarasi, dan selanjutnya di liberalisasi. Yang kelima itu di katalogisasi, yang keenam itu di filling dan shelving, yang ketujuh itu pemeliharaan. Sedangkan untuk penyusunan buku di perpustakaan dapat menggunakan sistem klasifikasi persepuluhan Dewey atau klasifikasi Library of Congress seperti personalia perpustakaan, pelayanan perpustakaan sekolah, yaitu ada pelayanan yang bersifat terbuka dan pelayanan yang bersifat tertutup. Yang keempat kita akan membahas manajemen perpustakaan sekolah. Ada beberapa peraturan yang dapat dipedomani untuk administrasi perpustakaan sekolah, yaitu Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah tahun 2015 oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Nah, yang pertama itu kita bahas tentang laboratorium sekolah. Laboratorium merupakan ruang tertutup maupun ruang terbuka yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan nantinya akan memenuhi fungsi-fungsi pendidikan, penelitian serta pengabdian ke masyarakat. Yang kedua itu tujuan dalam melakukan administrasi laboratorium. Yang pertama itu kita harus menyiapkan perlengkapan agar mengetahui dengan mudah, yaitu jenis bahan atau perlengkapan yang dimiliki, jumlah masing-masing alat dan bahan, jumlah pembelian perlengkapan, jumlah yang hilang atau habis. Kegiatan administrasi memerlukan beberapa buku yang menjadi keperluan dalam pencatatan, yaitu buku stok, daftar pembelian dan penerimaan, catatan barang-barang yang hilang, pecah, rusak maupun habis, dan buku harian. Selanjutnya itu ada kafetaria sekolah, merupakan salah satu alternatif untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang diduga dapat menghambat kelancaran penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah, terutama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, tujuan dan fungsi kafetaria sekolah yang pertama itu untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar memilih makanan yang baik atau sehat. Yang kedua, memberikan bantuan dalam mengajarkan ilmu gizi secara nyata. Yang ketiga, menganjurkan kebersihan dan kesehatan. Keempat, menekankan kesopanan dalam masyarakat, dalam bekerja dan kehidupan bersama. Kelima, menekankan penggunaan tata krama yang benar dan sesuai dengan yang berlaku di masyarakat. Keenam, memberikan gambaran tentang manajemen yang praktis dan baik.
Ketujuh, menunjukkan adanya koordinasi antara bidang pertanian dengan bidang industri. Yang kedelapan, menghindari terbelinya makanan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebersihannya dan kesehatannya. Nah, prinsip-prinsip dari kriteria sekolah ini yang pertama tuh kriteria sekolah hendaknya harus tidak dipandang sebagai suatu ciptaan keuntungan di sekolah. Yang kedua, program kriteria sekolah harus dipandang sebagai bagian integral dari program sekolah secara keseluruhan. Yang ketiga, harga makanan dan minuman harus dapat dijangkau oleh daya beli siswa. Yang keempat, penyajian dan pelayanan makanan harus memadai dan cepat. Kelima, gedung dan ruang kafetaria harus strategis karena akan sangat mempengaruhi keefektifan operasi dan koordinasi program-program kafetaria. Yang keenam, personel-personel kafetaria harus bertanggung jawab dan atas makanan yang bergizi dan menarik serta menjamin selera pembeli. Ketujuh, memberikan eh, kebijak kebijaksanaan keuangan dapat mendorong berkembangnya program kafetaria karena dapat menarik pembeli. Kedelapan itu program kafetaria harus menyimbangkan antara kapasitas makanan dan harga, begitu juga dengan gizi. Selanjutnya itu kita bahas tentang usaha kesehatan sekolah, itu UKS. Sekolah didirikan untuk memberikan pengajaran belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, kecakapan, kebiasaan-kebiasaan sikap, serta kepribadian dalam karakter siswa sebagai yang diharapkan dari seorang warga negara yang baik. Nah, ada perencanaan programan di kesehatan di sekolah. Pada dasarnya ada tiga tanggung jawab, yaitu pelayanan di sekolah, pendidikan kesehatan, dan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat. Tujuan dan fungsi layanan kesehatan di sekolah ini yaitu untuk mengikuti berkembang dan membentuk anak didik, yang kedua mengenali gangguan kelainan kesehatan sendiri sedini mungkin, pencegahan penyakit menular, pengobatan secepat-cepatnya, sedangkan sedangkan untuk fungsinya yaitu menafsirkan keadaan kesehatan siswa yang pegawai sekolah, menasihati siswa dan orang tua, memberikan semangat untuk menyembuhkan penyakit, dan membantu dalam pendidikan anak-anak. Lingkungan kehidupan sekolah yang sehat atau healthful school living, yaitu aspek fisik dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu aspek fisik dan aspek mental. Aspek fisik ini yaitu meliputi aspek membangun sekolah, peralatan sekolah, perlengkapan, dan lain-lain. Dan sedangkan aspek non fisik ini yaitu seperti mental yang meliputi aspek penghuni sekolah yang menyangkut hubungan murid, guru, penghuni yang lain, yaitu orang tua dan petugas-petugas kesehatan, usaha kesehatan sekolah. Selanjutnya itu ada asrama sekolah. Asrama sekolah ini dapat diartikan itu sebagai suatu tempat di mana para siswa bertempat tinggal dalam jangka waktu yang relatif tetap bersama dengan guru sebagai pengasuhnya yang memberikan bantuan kepada para siswa dalam proses pengembangan pribadinya melalui proses penghayatan dan pengembangan nilai budaya. Nah, fungsi fungsi dari asrama ini yaitu uh, untuk menyusun uh, kata untuk menyusun atau membentuk tata krama yang baik atau sikap sopan santun oleh guru di asrama. Tujuannya yaitu untuk memberikan bimbingan kepada siswa, membiasakan para siswa untuk mencintai belajar bersama-sama, membantu para siswa agar dapat menyelesaikan diri pada kehidupan sosial dan lingkungan sebaya, membantu siswa dalam proses pengembangan pribadinya, membantu memberikan tempat penginapan bagi para siswa yang rumahnya jauh dari sekolah. Nah, selanjutnya itu ada koperasi sekolah. Koperasi sekolah ini berasal dari bahasa Inggris itu cooperation, sedangkan cooperation berasal dari kata coy yang berarti
bersama dan operation yang berarti usaha. Jadi, koperasi adalah badan usaha yang beranggota seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Masalah dan kebutuhan koperasi sekolah, yaitu yang pertama itu ada masalah koperasi sekolah layanan untuk layanan yang dibentuk oleh sekolah dan sebagai alat untuk berlatih siswa untuk menjalankan perekonomian sebelum terjun ke masyarakat. Kebutuhan koperasi sekolah itu seperti makan makanan, adanya fotokopi, serta data nama barang dan harga barang yang dibutuhkan dalam koperasi sekolah. Tujuan dari koperasi sekolah itu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tata perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuannya yaitu mendidik dan menanamkan kesadaran hidup bergotong royong, menumbuhkan rasa cinta kepada sekolah dan menanamkan sifat disiplin kepada kalangan siswa, memelihara hubungan baik dan kekeluargaan dengan siswa, meningkatkan kesejahteraan ekonomi para siswa. Selanjutnya itu ada layanan khusus transportasi sekolah, yang dimana transportasi merupakan fenomena terkait perpindahan, perjalanan, serta pergerakan orang dan barang. Transportasi sekolah ini sendiri memiliki tujuan yaitu mengadakan transport sekolah untuk mempermudah siswa-siswi dan guru dalam mengakses sekolah ke sekolah sendiri untuk pergi ke sekolah yang lain. Atau sebagai media antar jemput siswa pada suatu sekolah, mulai dari siswa berada di rumah sampai datang ke sekolah dan menuju rumah masing-masing setelah melaksanakan kegiatan sekolah. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.